Untuk mengulas bagaimana kesepakatan gencatan senjata kali ini bisa menghentikan agresi Israel ke Gaza Palestina secara permanen, kita ulas bersama pakar hubungan internasional Sinergi Policies Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat petang waktu Indonesia. Selamat petang, selamat siang dari Turki. Mbak Dina, sebenarnya apa sih yang jadi kunci akhirnya kesepakatan ini bisa ditandatangani? Apakah memang faktor utamanya adalah tekanan dari Amerika Serikat yang begitu efektif buat keduanya atau ada faktor lain? Amerika faktor penting sekali di sini. Saya melihat bahwa di satu sisi Donald Trump pasti menekan Israel sedemikian sehingga ada pesan gitu ya yang sangat jelas kepada Israel bahwa Amerika Serikat tidak akan membiayai lebih lagi aktivitas agresi dari Israel. Kemudian di sisi yang lain Israel sendiri di dalam negeri mereka kemudian menyadari begitu banyak korban di sisi mereka juga. Dan artinya bahwa kampanye garis kanan di Israel yang mengatakan bahwa kita bisa membuat negara hanya satu gitu di Israel saja, jadi Palestina itu bisa disingkirkan, ternyata sama sekali tidak benar. Upaya mereka untuk melakukan demilitarisasi secara sepihak itu justru menimbulkan begitu banyak korban. Faktor lain yang mendukung itu adalah bahwa ternyata detail sekali ya persiapan dari 20 point plan dari Donald Trump itu, dan ditegakkan bukan hanya di tataran persetujuan politik saja, tetapi tataran detailnya itu dilakukan beberapa seri pertemuan. Pertama yang difasilitasi oleh Turki di sini ya, Turki, kemudian Qatar, Mesir, dan di sisi lain juga ada Presiden Macron di Prancis yang juga melakukan pertemuan lanjutan membahas soal administrasi Gaza pasca tahap pertama. Jadi tahap pertama itu sekarang dikawal betul oleh Turki, Mesir, dan dan satu lagi Qatar ya. Jadi menurut saya dalam jangka waktu dekat ini kalau melihat kesiapannya, sepertinya mereka akan serius melakukan step by step sesuai rencana yang diusulkan oleh Presiden Trump. Tapi Mbak Dina, bagaimana Anda juga mencermati motif dari seorang Presiden AS Donald Trump sampai menggolkan kesepakatan ini? Saya kira satu, mereka punya kepentingan Amerika Serikat untuk memastikan Iran sama sekali tidak bangkit lagi ya. Kalau dilihat dari narasi yang berkembang, itu satu hal yang nggak terlalu kelihatan dibicarakan. Sebenarnya Trump juga melakukan satu upaya deal dengan Iran. Dan dengan kemarin Iran juga diserang, kemudian sekutu dari Amerika Serikat juga diserang Qatar pada saat perang ya antara Israel dengan Hamas sedang memuncak, itu bisa kita lihat Amerika Serikat berarti kan kemudian berhitung ya apa saja yang harus dia pertaruhkan kalau kekerasan ini berlanjut. Kemudian mereka juga berhitung di tataran multilateral, ternyata suara untuk two state solution itu besar ya dukungannya. Artinya Palestina sebagai satu negara mau nggak mau harus dikelola dengan lebih baik, tidak bisa lagi dikontrol hanya sepihak oleh Israel, karena itu hanya akan menimbulkan letupan-letupan kemarahan, dan di kalangan masyarakat Arab itu juga desakan untuk menghentikan genosida sangat-sangat besar. Jadi Amerika Serikat saya kira meskipun dia motifnya mungkin profit begitu ya, hanya orientasinya itu untuk menghentikan keluarnya dana yang lebih besar lagi untuk membantu Israel misalnya. Tetapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa ada faktor lain yang juga bisa diperoleh dari suasana yang lebih stabil di Timur Tengah. Mbak Dina, tapi apa kunci agar gencatan senjata ini akan bisa tidak hanya sementara tapi juga jadi permanen? Dan apakah dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani akan bisa menghentikan sepenuhnya kekerasan, kelaparan yang ada di Gaza? Nah, kalau kekerasan dan kelaparan itu di tahap pertama ini artinya dalam sampai minggu depan ya, itu bisa kita lihat implementasinya. Orang-orang di sana cukup excited karena pihak tentara Israel sudah mulai ditarik mundur. Kemudian untuk menjaga stabilitas, tentara Amerika Serikat juga dikabarkan sudah akan berjaga-jaga ikut di kawasan sana. Kemudian yang kedua untuk humanitarian aid itu juga dipastikan itu akan mengalir seiring dengan ditariknya pasukan dari
Israel. Kemudian timeline yang disebutkan soal hostage itu, nah kerentanannya ada di sini. Kalau dilihat di pihak Israel sendiri, ternyata ini ada trade off ya antara partai-partai kanan di Israel. Ketika Netanyahu menyetujui rencana dari Trump dan langsung muncul satu kesepakatan bahwa tahanan-tahanan Israel itu akan dilepas kepada kembali ke keluarganya, langsung Partai Likud yang dipimpin Netanyahu mendapatkan suara tambahan. Jadi dalam genting-gentingnya politik di Israel, ternyata ini juga masih ada permainan politik di dalam negeri Israel. Berarti mereka masih melihat ada satu benefit yang sifatnya elektoral gitu ya untuk partai kanan, dan persaingan di antara partai kanan ini ternyata juga belum selesai karena partai yang kanan yang lain merasa bahwa ini bukan jalan yang terbaik. Jadi memang hanya waktu yang bisa menentukan ya seberapa panjang ini perdamaian ini berlangsung. Kalau dilihat dari saya bilang tadi yang terlibat itu lebih dari sekedar hanya Israel dan Palestina dan Amerika, kita mungkin harus lebih optimis ya melihat dan berharap bahwa upaya untuk memberikan kesempatan kepada Palestina untuk melakukan demilitarisasi di daerah Gaza, kemudian juga restrukturisasi ya di pemerintahan di Palestina, ini akan menciptakan suasana yang berbeda. Tentu jangka panjangnya, karena ini sangat rentan ya, hubungannya sudah lama dalam konflik, tentu akan ada step by step yang masih harus terus dikawal. Oke, tapi Mbak Dina berarti memastikan lagi, setidaknya dalam waktu 24 jam, tadi kekerasan itu harus sudah bisa dihentikan dan bantuan medis dan makanan harus sudah bisa masuk ke Gaza. Betul, betul. Itu yang kredibilitas dari rencana Trump itu ada di situ ya. Kalau dalam beberapa 24 jam ini nggak terjadi, itu tentu ada masalah. Kemudian yang ditunggu juga adalah rilis dari para tawanan yang harus seimbang ya antara pihak Palestina dengan Israel itu. Nah, Mbak Dina, tapi dengan dilibatkannya sejumlah negara juga dalam kesepakatan, selain juga tidak hanya Amerika Serikat, apakah ada hal yang juga perlu diwaspadai yang bisa membuat kesepakatan ini kemudian terputus di tengah jalan? Dari segi ini yang menarik dari perjanjian damai ini ya. Jadi bukan karena resourcesnya berlimpah, kemudian orang terhenti memberikan bantuan atau apa ya, kemudian menginisiasi satu perdamaian. Justru sebaliknya, karena semua negara itu tertahan pertumbuhan ekonominya, kemudian Amerika Serikat juga dalam posisi sangat menekan Uni Eropa gitu ya dalam berbagai macam urusan ekonomi. Mereka juga pertahanan keamanan di NATO, mereka juga sedang menghadapi masalah. Jadi dengan situasi yang semua ditekan dan anggaran bahkan di Amerika Serikat juga sedang bermasalah ya karena ada government shutdown, dari Partai Demokrat juga nggak setuju untuk memberikan approval pada pendanaan pemerintahan Presiden Trump. Bisa dibayangkan situasinya kekunci semua. Jadi dalam posisi yang sangat minimalis di segala bidang, justru ternyata muncul satu inisiatif yang akhirnya melahirkan satu breakthrough. Kalau situasinya lebih baik, nah ini yang justru harus kita antisipasi. Mungkin ternyata orang akan berubah pikiran gitu, karena ada terbuka peluang-peluang yang lain gitu. Kalau sekarang dalam situasi tertekan, semua akhirnya bisa setuju. Justru tarik-menarik ini yang jadi celah peluang. Tapi Mbak Dina, apa yang bisa dilakukan oleh dunia internasional di masa gencatan senjata ini untuk mendukung agar gencatan senjata tadi bisa berlangsung secara permanen? Kuncinya satu, menurut saya yang paling penting itu Palestina jangan sampai kembali ke posisi sebelum 7 Oktober, di mana Gaza dan Palestina sebagai satu negara itu dikolonisasi sehingga tidak punya perdagangan, tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengelola wilayah, ekonomi, juga sosial budaya di antara mereka. Hal-hal yang seperti ini jelas akan terus menciptakan marah ya, dan marahnya itu nggak mungkin muncul hanya di satu titik. Kemudian negara-negara lain seperti Iran, Turki dan yang lain-lain, Mesir misalnya, itu juga akhirnya timbul ya letupan-letupan
kemarahan di kawasan ini yang ujung-ujungnya ada kemudian disebut kelompok-kelompok proksi itu ya. Jadi kuncinya memang kalau kedua negara ini seimbang, kemudian mereka bisa bernegosiasi setara begitu, suasananya akan jauh berbeda. Oke. Nah kalau gitu terakhir, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Kita sebagai negara yang sudah lama mendukung kemerdekaan Palestina, juga two state solution itu yang diusung. Kemudian apa yang bisa dilakukan Indonesia? Yang bisa dilakukan Indonesia ini tahapan berikutnya dari sesudah gencatan senjata ini adalah rebuilding Gaza. Ada banyak hal-hal detail yang bisa di follow up tentu dengan negara-negara yang terlibat langsung dalam negosiasi. Sayang ya kita nggak terlibat di meja negosiasi baik itu di Paris maupun untuk mediasi langsung gitu. Tapi apapun kendalanya itu, kita di situ ada urusan tadi restoring humanitarian channels ya, semua titik-titik untuk masuknya humanitarian itu harus betul-betul dijaga apa yang bisa dilakukan. Paris juga sedang membicarakan soal Prancis membicarakan soal pentingnya untuk mulai membentuk pasukan perdamaian untuk menjaga itu semua bisa terjadi. Kemudian wilayah-wilayah yang harus mulai direkonstruksi di Gaza, itu berarti kita harus cek juga apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia secara aktif. Kalau kita mau fokus pada people-nya, sebagai hal yang minimal harus kita lakukan itu, saya kira kita harus benar-benar ada nampak juga di lapangan tim-tim kita yang ada di embassy, di kedutaan-kedutaan Indonesia di sekitar wilayah Palestina, itu harus diaktifasi dan punya perintah yang spesifik juga untuk mengawal perdamaian ini. Oke, baik. Mbak Dipna Prapto Raharja, pakar hubungan internasional dari Synergy Policies, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya salam Mbak Dina. Sama-sama, terima kasih.